Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan dan terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Sepertinya menjadi tema dari kebaktian minggu kita yang di dalamnya ada baptisan serta pemberkatan anak-anak. Saya akan bacakan saja secara lengkap. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya tanya Pendeta Oko apa tema di Lumban Julu, dan dia bilang dia tidak tahu, dan saya pun mencoba untuk menghubungi dan saya tidak dapat sambungan. Tadi pagi saya tanya Bapak Pendeta Silalahi dalam perjalanan sini, maka tema ini diberikan kepada saya dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 ini, dan saya berpikir bahwa ini tema sangat baik, dan sepertinya ini adalah sebuah kesimpulan yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk pasal ini, pasal yang ke-13 ini, atau mungkin kesimpulan dari seluruh buku 2 Korintus dari pasal 1 sampai pasal 13 sebagai pasal yang terakhir dari 2 Korintus ini. Sehingga kesimpulan ini sangat berharga sekali. Firman Tuhan itu adalah sebuah kehidupan. Kalau kita bicara kehidupan, maka itu sebenarnya sudah masuk di dalam sistem dan struktur hidup itu sendiri. Seperti apa sistemnya, seperti apa strukturnya. Kalau kita hanya bisa hidup dengan oksigen yang masuk ke paru-paru, yang dipompakan seluruh darah kita, dan darah kita dipompakan oleh jantung kita ke seluruh sistem hidup kita, struktur hidup kita. 120/80 itulah yang diberikan oleh Tuhan normal kepada denyut jantung maupun memompa maupun menarik dari jantung itu. Nah, kalau di luar itu, maka sebuah sistem itu, struktur itu terjejas, harus dikawal, dikoreksi, diperbaiki, atau dinormalkan seperti itu. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu akan mengacu kepada seluruh perbaikan-perbaikan hidup kita. Dan tidak ada yang sempurna. Tuhan menciptakan sempurna, karena dari hari pertama sampai hari ke-6 dia melihatnya semua baik. Tetapi ada sedikit kerusakan yang ditimbulkan oleh pelanggaran Adam dan pelanggaran Hawa ini, sehingga hidup kita tidak sempurna lagi. Tuhan ini membuat kita sempurna, walaupun kesempurnaan yang sesempurna-sempurnanya itu akan muncul pada akhir zaman ketika dia mengganti prinsip, struktur dan sistem tubuh kita yang oleh firman Tuhan katakan terdiri dari prinsip darah atau daging menjadi prinsip roh. Jadi tidak akan ada lagi pompa jantung dan lain sebagainya. Nah, kalau itu ada, tidak didasarkan kepada prinsip biologisnya, melainkan kepada prinsip roh kehidupannya itu. Jadi roh kecil itu akan diganti menjadi roh manusia yang baru. Saya tidak katakan roh besar, tetapi
Paling sedikit kita menjadi ciptaan baru yang dimulai dari sekarang. Paulus mengatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus itu sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah lewat, yang baru sudah datang. Jadi begitulah hidup kita. Jadi tanpa firman Tuhan kita tidak pernah terbengkelisasi, atau kita tidak masuk dalam fabrikasi daripada Tuhan itu. Jadi hanya firman Tuhan sajalah yang memulihkan, memperbaiki, mengkoreksi, mengupgrade, memberikan kepada kita energi yang baru dan lain sebagainya. Kalau kita kekurangan firman Tuhan, maka sebenarnya di sana dan sini segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan dosa-dosa kita itu tidak akan terkoreksi. Ya, firman Tuhanlah yang mengungkapkan kepada kita bagaimana Tuhan itu mati dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, mengampuni dosa kita. Dia yang mengingatkan itu kepada kita. Roh Tuhan, huruf besar, mengingatkan itu kepada kita. Artinya jika kita lupa, maka fungsional dan operasional daripada keselamatan itu akan terlupakan, akan hilang. Walaupun keselamatan itu kekal. Sehingga kalau kita lupa, bahkan membatalkan, meniadakannya. Firman Tuhan khotbah pertama tadi kita dengar bahwa Tuhan bahkan tidak bisa membatalkan itu. Yang bisa membatalkan itu adalah kita. Anehnya di situ keselamatan itu. Keselamatan yang Tuhan berikan itu kepada kita tidak akan pernah bisa dibatalkan oleh Tuhan sendiri, tapi bisa dibatalkan oleh kita. Gimana caranya? Kita menyangkalnya. Menyangkalnya secara langsung atau menyangkalnya dengan tidak langsung. Nah, seperti itu. Jadi kalau saudara yang masuk di dalam baptisan air nanti itu, sebenarnya itu adalah sebuah deklarasi kembali. You declare that the salvation you receive, you accept from God. The moment you go into the water baptism. Pada saat engkau masuk dalam baptisan air itu, di sana engkau mendeklarasikan, memproklamirkan kembali keselamatan itu dalam hidup. Jadi ada semacam penjernihan kembali dalam hidupmu tentang apa yang engkau terima daripada Tuhan, pengampunanmu, keselamatanmu, surgamu, kekekalanmu, dan semua hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya. Seperti itu. Ini bukan masalah peraturan gereja. Mandi, saudaraku, Petrus mengatakan bukan seperti membersihkan diri, dalam bahasa Batak dikatakan mamusakata, gula-gula. Saudaraku yang kekasih itu. Jadi ada semua deklarasi penting dari hidupmu. You accept him as your own personal savior. Engkau menerimanya sebagai juru selamat pribadi yang tidak pernah dilakukan oleh malaikat, yang tidak pernah dilakukan sesuai dengan kapasitas kemampuan pengertian kita tentang Alkitab kepada makhluk-makhluk lain. Ya. Kita tahu bahwa ada makhluk lain. Saya tidak berkobar tentang itu. Di surga dan di bumi. Adakah makhluk lain selain manusia di bumi? Paulus mengatakan ada. Salah satu khotbah saya yang belum berani saya khotbahkan secara detail pada jemaat karena bisa disalah mengerti. Ya. Karena itu kau datang kepada Tuhan sekarang untuk memberikan dirimu, dan di baptisan hari itu engkau membuka hati dan mengatakan, Tuhan sekarang secara sadar dan secara waras saya menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi, pengampun dosaku dan junjungan. Aku akan ikut kau dari sekarang ini sampai sekarang, sampai selamanya. Everything I do, I will do it for you.
Apa saja yang aku lakukan itu aku lakukan. Firman Tuhan ini mengatakan, saudaraku, bersukacitalah. Sukacita adalah produk psikologis atau lebih meningkat produk jiwani atau lebih meningkat produk atau hasil dari roh kita. Jadi sudah boleh lihat orang percaya ada sukacita, orang tidak percaya pun ada sukacita. Seorang pendeta bisa menari dan melompat-lompat seperti Bapak Pendeta semari-mari barusan, dia lompat, dia coba, tetapi dia terlalu tinggi karena umur tidak bisa dibohongi. Ya, kalau pembawa acara yang pertama dia melompat lebih tinggi, masih bisa goyang-goyang kaki, goyang-goyang tangan. Saya mau, tapi saya tidak bisa lama. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, karena itu produk kemanusiaan yang ada di dalam manusia. Saya tidak tahu apakah makhluk lain punya sukacita seperti itu. Memang saya pernah lihat monyet ketawa di video. Dia buka giginya kayak gigi opung-opung, dan kemudian ada suara yang tertawa. Saya pikir itu dubbing, ada suara yang bikin. Tapi anjing pernah diketahui oleh psikolog kalau dia menggonggong, mengaum, bukan menggonggong seperti biasanya, berarti dia itu sukacita. Ada orang yang mengatakan itu sebenarnya ketakutan, ada begu, berdagang, mabiar di mana, ini mengagumi di mana, mengagumi. Tapi ahli anjing yang lebih pintar dari kau mengatakan bukan, dia itu sedang sukacita sebenarnya. Kalau anjing itu seperti itu. Tetapi manusia diberikan oleh Tuhan sukacita karena dia itu memiliki semua karakter yang tesisikal atau tematikal, baik buruk, senang, susah, menangis, tertawa, ya, sedih, dan sukacita, ya, penuh dengan rasa syukur atau cemburu, penuh rasa syukur atau sungguh-sungguh, ada itu di dalam hidup manusia. Biarpun saya urus pendeta, ya, gurus itu ada itu. Saya tahu ada yang menyanyi itu dengan sukacita dari roh, bukan karena pujiannya, tetapi karena tabiat itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, selalu melengket dalam diri kita. Jikalau kita mencoba untuk menampilkan sukacita itu dengan simbol sukacita. Simbol sukacita kan banyak, tertawa menunjukkan dia bersukacita. Kecuali dia tertawa saja kerjanya, itu yang ada di jalan sana, itu lain dengan kita. Tapi tetap kemudian dia sama tertawa. Bedanya tertawamu dengan dia apa? So, artinya itu inside source. Inside source. Artinya, anong ibadah saham ng mga Japoneker? Ala lucu, ala laswa, mana, ala naong, anggota baru ni ala hiyo. Nah, hari, nakingan doon ang sarapan doon. Sejak ya umma mariti di bidalani anak nau tipu sanau di Roma sejak di Roma jauh. Nah, alam baru belum. Kiasan orang disiarkan sama ini lalu lalang di tempat sarapan lagi. Dia udah baru itu. Kemarin di mana lah semua. Baby blue. Do you know that I still in love with you? 50 tahun yang lalu masih ingat. Saudaraku yang kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan
mengatakan di sini bersukacita itu adalah di dalam Tuhan, dalam konteks Tuhan. Bukan dalam konteks hanya menunjukkan simbolitas dari sukacita itu saja. Tetapi it perform from inside. Dia dimunculkan dari dalam hati yang kenal kepada Kristus, yang tahu kepada Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, orang yang tahu kebahagiaan dari Tuhan. Apa kebahagiaan yang hebat daripada Tuhan? Paulus mengatakan berbahagialah orang yang dosa-dosanya diampuni dan kesalahannya ditutupi. Sebuah kebahagiaan yang inherent, yang ada di dalam diri kita. Jadi setiap sukacita kita itu dimunculkan dari basis itu. Bukan sekedar karena faktor-faktor outside. Musik. Walaupun musik itu perlu. Karena itu bagian dari performance sukacita kita, maupun tidak baik maupun yang baik. Kalau musik gereja itu adalah sebuah peralatan yang dikuduskan untuk mengiringi sukacita orang yang mempunyai basis rohani. Nah, saya beri contoh. Orang Israel itu mempunyai tari-tarian yang berasal, kalau zaman sekarang disebut sebagai sekular. Saya pikir tarian yang dimiliki oleh orang Israel itu sekarang itu muncul dari mixing, ya, percampuran antara tarian kafirisme dengan tarian yang muncul dari hidup mereka karena mereka percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak mengajar engkau menari. Di surga itu tidak ada khusus tarian. Jadi tarianmu itu datang dari seluruh sistem hidupmu di mana engkau sedang berada. Jadi ada semacam pengaruh di sana antara orang Israel dengan orang Mesir. Karena secara praktis orang Israel itu dijajah oleh orang Mesir itu selama 215 tahun. Sejak Yakub masuk ke dalam tanah itu. Kalau itu dihitung dari sejak perjanjian Allah kepada Abraham, itu 430 tahun. Jadi bayangkan orang Israel yang tinggal di Mesir secara praktis 400 atau 215 tahun itu mereka itu belajar budaya, belajar tari, belajar hidup dari Mesir. Sehingga sifat mereka itu sudah banyak sebenarnya seperti Mesir. Cuma Allah tahu bahwa ini bangsa harus diselamatkan karena ini adalah bangsa keturunan Abraham. Yakub masuk ke tanah Mesir itu jumlahnya hanya 70 orang saja. Ketika mereka keluar dari situ lebih dari 2 juta orang. Artinya selama 215 tahun mereka menari-nari di sana, itu sebenarnya tarian ekspresional saja dari apa yang mereka bisa menari. Seperti apa sih menari itu? Kalau orang Batak, kalau orang Sunda menari dengan memulai ke sana dan kemari, saudara diangkat sama Tuhan. Kalau orang Batak hanya masuk-masuk tidak bisa lewat kepala dan lain sebagainya, saudara. Sehingga saudara yang kasih suka diledek sama orang-orang, ya, mau masuk kalau pesta. Roma hubungan ini bulan-bulan sama Roma Nasida. Kan itu manoton Nasida atau cukup leader do isi nasuma manoton juga asal somani di Roma. Nah ya soalnya pesta
Tak buat mangin berjuloni. Masuk bulan angin. Masuk dan baik berdangin. Baik berdangin musik di mana kau? Di mana dena? Madalam mina siko hulko sudah dan baru bagai butuh anak. Pas nama puan tak doang siko ngomong. Menghina orang nanti itu pas sama bola sodat sok. Anak sangat tinggi, Alang efektif kan mau kau. Jangan ada semua pertumbuh. Sudah itu, ketika orang Israel menari di Mesir, tidak ada yang mencatat itu tarian orang-orang percaya. Tidak ada itu mengatakan tarian orang-orang rohani. Menunjukkan sukacita mereka. Ketika mereka menyeberangi Laut Merah, saudara yang kekasih sama Tuhan, maka lepaslah mereka dari kejaran orang Mesir. Maka bersukacitalah mereka, saudaraku, di seberang Laut Merah sana. Karena keselamatan yang Tuhan berikan. Maka firman Tuhan mengatakan, maka menari-narilah Maria, adiknya Musa dan Harun itu. Dan begitu banyak orang yang menari-nari. Apa tariannya? Sama dengan tarian yang di Mesir. Apa berubah pada waktu nyebrang itu saja? Tidak. Lagaknya seperti apa? Ini seperti kemarin mereka masih nari di Mesir. Begitu nyebrang mereka memuji Tuhan, mereka melakukan tarian yang sama. Motifnya berbeda. Motivasinya itu berbeda. Pencetusnya itu berbeda. Sehingga Paulus mengatakan, apa saja yang kamu lakukan dalam makan dan minum, perbuatlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, ada orang yang setengah pintar di Indonesia. Mereka bilang ini tarian orang Israel, tarian Yahudi, tarian tamborin. Nah, saya tidak nyangka. Saya senang. Tapi pernahkah saudara tahu tarian orang Israel zaman dulu, kalau itu ditarikan di depan raja, itu perutnya nampak semua. Kayak tarian perut orang Mesir. Artinya, najulu ini bisa. Saudara, molo Jerusalem. Molo manok na sili dulu ni raja ibu karo pusok no. Karena itu na perlu tong iko itu perlu juga. Manang lagu apa kita hoy. Hoy itu kan lagu gereja alana molo gitu. Tes sudah baik. Jadi petani nak Tuhan ini. Jadi mana bila beli bagaimana itu tahu lah. Mana lagu dangdut nyale beben, mana lagu gereja beben ini apa tahu senang. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Dia mau bikin tari apa? Seperti ini. Memang sonari. Dan katanya di mana Lauhan itu Israel. Lauhan itu kapal di Sungai Nili. Pemasukan itu Sungai di Silohan makan malam. Di Papua Halima
lau ikimak kemana, bakal kami pemakan malam di sini. Dua kapal nasi, ada isi datang isi waktu 5 hari kan pakai natal. Akan diadakan pertunjukan tari penutup. Jadi pilih buru-buru nasalun yang kepada saya dalam dong isi. Nama dong inato. Mulai sabugin pilih dotok. Anggo gudang tu orang masih apa? Mesti pulau Samosir, awak pulau Batam mesti pulau dia akan nama tori. Dia hamil nama tusi lama hamil tu dijalan lotang mendes on nama ini dah. Ada yang pakai natanani tinggal di nata tinggal lot kamar mana burung ni. Ada yang tu mana nak tiga pendeta tu mana bertoni. Baru dah begitu. Tapi ini foto, tapi tak foto mai, siapa tu memoto tu. Aku tu pak foto lau Manggarai. Pas mama tadi pergi tutup pusat inatan foto. Satu Jakarta di pasar mau pinatai mangap menatai anak semua tu habis makaulau muisi dia ada pinapor tamu sanoni nasro pinatai dikit terakhir rasa Manggarai dan ibu mau inatan musik berdua dan ibu bolang musik rumah tani pergi dia astu pusat kiri mau itu kan. Ay nakas daw mana, kurang ada tuh ini nama putui. Sudah jauh ini. Tahu nih semua nasa jorok, kenapa mau pilih ini? Jadi tipis tuh sebetulnya tortor repator dia tuh doktor repator dia sangat tipis. Jadi maksudku sehari-hari mau menonton di topi sehari-hari mau menonton jadi. Maka saya katakan tadi sukacita di sini. Saya tidak terlalu banyak membuat definisi sukacita ini karena banyak ini. Orang-orang saya dengan saya bahasa kok. Adalah sukacita yang didasarkan kepada Tuhan. Motivasi itu perlu. Kau menari di dalam Tuhan, bukan perkataan, tetapi kau benar-benar ada sukacita dalam Tuhan. It's not in demonstration of your fleshly life, but in demonstration of the power of salvation. Jadi bukan dipertunjukkan karena kemampuan tarianmu lebih daripada kemampuan spiritual rohani. Jadi kalau kau punya sukacita, itu sukacita yang didasarkan kepada Tuhan. Ada sukacita karena kita tahu bahwa kita sudah diampuni dosa kita. Haleluya. Dan belum mikir kita terus. Ada lucu. Apa masalah? Ini spiritual, psikologis tak? Kemudian, mau lalu melawak lucu lalu mikir kok. Belum tentu nasi mikir lalu dapat di mana beda lucu sih. Kalau kau membuat lucu, dia mikir kok. Langsung ngomong rupanya sonari dia macam kita lucu, masuk di mana mikir. Juli di mana mengelucu. Bahasa juga, oh diterima. Baru-baru kan, dia mau nanti mana? Jadi dia lagi coaching. Ayo jadi kuburan di siapa? Itu hal fisikal. Itu tidak mengganggu rohani kita loh, tidak mengganggu. Kubaca saja soal contoh. Orang masa dapat di dalam lucu di sana. Jadi, order bucu matangnya, bucu makwa. Mangan dia tu, bucu makwa sudah. Penglawan di mana? Marmoto, Markare. Perlangkang di mana sih? Tu Pauluna dari Gegerota. Gegerota, ini apa? Pendide. Apa kamang rumah sakit? Wah, masih ada bina. Alih nasi katanya. Ada orang toh.
Damo Tuhan itu. Ada orang ne podo di itu mah. Usuku majong usuku lo. Tadi tu usuku lo. Hah? Kita bodoh. Dia memang tu usuku dia memang. Kalau seperti itu mana lagi? Mana usuku? Kalau kita lo sudah mana usuku? Kan di luar kesadaran. Masa itu contoh soal. Kalau kita nak tuju soal lima lepas, yang lima merujak, paguda kuca bina, acik babuduana, mengacik buduana, gari mati di mana? Tusuko di mana dah? Ama bila ni nacik buduana, nacik ulu. Nacik buduana, yo kacik buduana ke Tuhan. Enak suatu pohon Tuhan, nak pohon apa sahaja kita tak buat ini. Tusuko di mana dah? Saudara yang kekasih sama Tuhan, itu masalah-masalah fisik selalu sangat sulit untuk kita pisahkan dengan masalah rohani. Karena itu Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan pertama adalah ada orang yang memberi dari lebih sisa-sisanya, dari remah dari seluruh substansinya dia beri. Dan ada seorang janda memberikan sekeping duit. Dan Yesus berkata, manakah ini yang disukai oleh Tuhan? Manakah ini yang diterima? Which one is acceptable before God? Lalu Yesus sendiri menjawab, perempuan yang memberikan sedikit itu dari kemiskinan, karena itu substansial. Daripada laki-laki dari sisa-sisanya. Jadi motivasi itu menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Ada seorang yang berdoa kepada Tuhan, dan ketika dia datang kepada Tuhan lalu dia menepuk dadanya, dia adalah seorang pemungut cukai yang dikeluarkan dari masyarakat Israel, yang sangat ditolak oleh masyarakat Israel. Karena ini orang Yahudi atau orang Israel, tapi kerjasama penjajah Romawi. Jadi mereka ditolak. Dan dia berdoa, Tuhan aku orang berdosa, ditepuk dada. Dan dia tidak mau makan. Dan ada seorang di situ, orang alim datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku bersyukur kepada Engkau karena Engkau memberkati kami. Aku bersyukur Tuhan aku tidak sama dengan laki-laki yang berdoa di sudut sana, seorang pemungut cukai yang suka mengkhianati bangsanya. Aku bersyukur karena aku tidak sama dengan banyak orang. Tuhan, aku bersyukur dengan baju kemegahannya yang dia berikan. Lalu Yesus bertanya, doa manakah yang akan didengar oleh Tuhan? Lalu Tuhan sendiri menjawab, doa laki-laki yang menepuk dadanya itu. Hanya dua ucapan, aku berdosa, maka itu lebih cukup bagi Tuhan. Bahasa yang diterjemahkan oleh Tuhan dengan seluruh substansi hidupnya lebih daripada orang yang berdoa bertele-tele untuk menyalahkan orang lain. Artinya hidup kita punya motivasi. Saya tidak keberatan menari saudara dalam membentuk sukacita, tapi itu pastikan engkau bersukacita karena Tuhan. Haleluya. Jangan kau bersukacita seperti Ayub yang dijaganya, jangan seperti itu. Kalau saya tidak salah, Ayub pasal 31 ayat 19, saya tidak salah, cuma bukannya. Ayub pasal 31 ayat 19 sampai 29. Sibuk usia daging Itu ayat 31 ayat 29. Apakah aku bersukacita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorak bila ia ditimpa malapetaka? Sama saja sukacita. Tapi dia bersukacita karena yang membenci dia itu kecelakaan.
Sukacita juga. Atau katanya di sini bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka. Soalnya di sidau di edenai editan yang lain nunga martiria atau musuhku alih Tuhan. Bisa bersukacita karena ini karena itu. Oleh karena itu kita bersukacita di dalam Tuhan kata firman ini karena kita mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita kesempatan menjadi anak-anaknya. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Dia menolong kita menjaga dan memelihara hidup kita. Maka sukacita kita di sana adalah sebuah kepastian. Sukacita kita berasal daripada Tuhan. Haleluya. Mau sonata, melusuk pe kosa meluhannya akan membantu mermatangnya dan gue bisa mau gugu di suara mulai ya masalah arwaru dui dan masalah sukacita itu kau ada bagat lebih arwaru bayi nak pindah sonau menemui itu belum tahu sama tomu mana sama dia matangnya tuh melusuk nama pada lalu nama kursi nini pesuado alaihi Tuhan itu sudah. Haleluya. Oleh karena itu tidak ada di sini sebuah sukacita yang aneh. There's no stranger fire in the tabernacle. Tidak boleh, saudara yang kekal sama Tuhan, api asing menyala di bait Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Api asing itu harus api kudus. Harus alasan kudus. Alasan benar. Alasan spiritual yang benar. Apapun yang kita lakukan ini. Mulai apa yang bilang, madun Tuhan di 2000 pindah persoalan. Kayaknya di kita pemerintah harga 2000 bisa berbeda. Anggo atau punya ditari pengasas gelar kali. Anggo harga 1000 karena mau dua bina. Ngomong harga 1000 naik sana harga 2000. Ayo tuh na may 4,000 asal harga 1000. Baru dia kalah. Saudaraku yang kekal sama Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bersukacitalah. Biarlah engkau bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Atus menurut sukacita hidup itu harta di sopan. Ruah beo mengalir beo menjalo beo. Bahkan bersukacita dalam kesusahan, dalam difficulties. You have the joy in very difficult situation. Kau punya joy, kau punya saudaraku yang kekasih. Bukan kamuflase, karena memang karakteristik kita begitu. Kamuflase itu orang Batak. Daftar kami suatu magunan mah, kita tahu. Ini kita doktor nato. Apa yang masuk kata di Soliman? Alam ini dari dulu bagaimana doktor mana? Daftar kami suatu magunan mah. Kami spesial peduli halal. Kalau kota itu, COVID itu, lama dia semua urusan belum bisa kok. Kalau kota akhirnya pada tertanisor kemudian nanti nonton semangat tori memang wah lasnya rohani onina padahal sebetulnya ada di sini ada dua anak di kubus ada dua anak kecil nah tidak semua kita punya alasan untuk percaya. Haleluya. Kita punya alasan untuk bergembira. Fokus Tuhan apa ini saudara terbina kita punya alasan. Amin. Haleluya. Ada alasan ayam sama Iriau lawa mau tulia. Jadi habis kebaktian di gereja bersudir mengaku dulu kota. Yehuda mah aka ini dan betul ada naposo. Bah ayaka ini kuliah dia dong. Dong mah kumpulan di Babel dong ini. Bah di sini nama Babel. Nah itu asal kabar dulu tahun sudir nama Babel ini kita kota di wilayah ini. Karena dapat mahal itu, mana opini orang ni, kita pun juga berdiri bawa, bawa nak cocok ni. Apa sih kalau bang? Yang mana bang tu barang wow.
Ya karena kosong, mau nggak beribadah, no. Jadi, udahlah, ini sudah cukup. Apa-apa, anak-anak muda ini. Bapak kan sudah ngagari dulu bakar ini. Dulu sarina dua. Aman yang dulu sarina dua. Mulu mangkabar, dari nama baru mau. Ada mulu, ada amplop tua ke nama baru, miai jual. Di media dibagi-bagi yang lain, tak so kita lupa macam, dan dari bagi-bagi yang itu. Saudaraku, tetapi kita punya sukacita karena kita tahu kedudukan kita dalam Tuhan. Haleluya. Kita tidak stres, kita tidak marah, kita tidak apa-apa, because you know your position before God. Kamu mengerti posisimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Walau kau bersopo kau situani mau. Haleluya. Walau menora di Tuhan mau. Haleluya. Walau malo di Tuhan mau. Walau tumotau kau di Tuhan mau. Haleluya. Karena untuk di Tuhan ini ujian beri sakta malo maksimal manusia. Mulai nasarung. Makanya itu saudaraku bersukacita dalam Tuhan. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Melalui kalaman doa sempurna kan? Saudaraku, pasti ada sebuah kesalahan. Tetapi firman Tuhan yang mengatakan usahakan dirimu sempurna. Pengkhotbah yang sempurna. Sesempurna apakah? Sesempurna the zona or the zenith you can get maximum. Akhir zenith yang bisa kau raih secara maksimal. Atau kan melihat perbedaan kita dalam maksimalitas kita, Tuhan melihat perbedaan. Ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Masing-masing menurut kemampuan yang kata firman Tuhan. Jadi 2 talenta tidak cemburu kepada 5 talenta, dan 1 talenta seharusnya dia tidak cemburu kepada 2 talenta. Karena apa? Karena setiap orang mempunyai kapasitas kemampuan masing-masing. Bagaimana saya melakukan maksimalitas saya? Nak si tua berpikir soal Paulus berpikir soal si tua. Biarlah dia hidup menurut kemampuan. Mau si tua lakukan hasil tua milo tinggal. Mau jemaat nabur cuma jemaat nadengkan mau, jemaat nama ngayomi mau. Oh, dari semua boros, dari saya sama pimpinan. Ayah ina semua diurus pada persoalan gereja. Ada video ni, soalnya video namanya. Sabi mungkin atau sampai sampai kali. Bah, tujuh pamui bah. Besok sangat masing-masing. Ayo yang bakal 10 menit atau tidak. Lewat tidak, osak benar dia buka sampai ke tujuan berdiri. Anggota keamatan berkona ya tusi. Nama itu sopan-sopan ini. Ampun aja dulu ya. Lupa. Karena itu saudaraku yang kekal sama Tuhan, maksimal langkah sebagai hidupku itu. Saya suka dengan pemusik ini, mereka memainkan maksimal. Apakah mereka yang sudah terang ini? Oh enggak, maksudnya jatuh dari mereka. Tetapi mereka sudah menggapai maksimalitas mereka, itu yang terbaik. Itu sebabnya mereka duduk di sini. Saya menggapai maksimal saya itu sebabnya saya duduk di sini, berdiri di sini, berkhotbah di sini. Kau menjadi pimpinan, maksimal kau menjadi pendeta, maksimal menjadi suami, maksimal kau menjadi suami. Kalau saya ditunggal di nama mata Allah, tunggal mata, tunggal sampai mengasihi kau, bertanggung jawab kau, berikan kemampuan kepada seisi rumah tanggamu untuk mengayomi Tuhan dengan baik, untuk
Baca dari firman Tuhan dengan baik, supaya mereka menjadi orang-orang yang terpilih di bawah maksimalitas. Penting ini saudara. Berusaha artinya lakukan segala sesuatu untuk itu. Saya untuk bahasa Prancis saja, walaupun saya sudah lupa sekarang. Saya itu untuk belajar bahasa Prancis hampir 1,5 tahun. Berangkat dari Siantar setiap hari Selasa dan Sabtu ke Medan. Sebab hanya di Medan dulu bahasa Prancis itu ada. Nah, saya sudah punya anak. Oko belum lahir, masih punya 2 anak saya. Mumpung lagi muda saya belajar bahasa itu. Sekarang itu dimulai. Mulai sudah sonari belajar bahasa Prancis nggak bisa lagi. Kalau dulu saya bisa lancar karena hampir 20 tahun saya tidak pernah praktekkan. Paling yang saya tahu sedikit tidak pemakai dulu, GBB, itu saja. Maksimalitas itu. Mau belajar bahasa Inggris sekarang jangan coba. Mana itu? Jadi setelah umur 60 tahun saya suruh belajar bahasa Inggris. Tinggi dia belajar bahasa Inggris. Berasa bahasa Inggris langsung begitu jadi kalian. Lain tadi ada Allah juga. Akhirnya mendaftarnya mandat dari mana? Di dulu kalian kan? Dari Kalbar, independen kan? Bah, anak saya ajar be, saya jadi. Bah, nanti mah, akhirnya bersyukur malah kita 2000, maka pasien kamu masuk, jelas. Ayah keren-keren rumah kita itu. Saya kalah menurut dan dengan betul sini. Saya ikut ke orang makan lagi. Dia tenang dah. Ayo belum ada masih ada bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia ini ditangkap. Dan bahasa Inggris ini ditangkap. Ada kan Pak guru di bahasa Inggris di Indonesia kan bahasa Indonesia. Lihat sini, this is sini, ya. This is sini, that is Hasan, ya. Jadi yang ini ditangkap untuk maksimalitas itu ketika kamu selesai mampu pemuda-pemuda ini belajar bahasa Inggris setengah jam 1 hari itu cukup. Belajar olahraga badminton, belajar berenang, belajar saya bisa berenang, saya bisa main trompet. 2 bulan saja saya belajar trompet itu. Bahasa anak trompet nasional, anak molo hulu sonale di gede bahasa itu. Boleh, nah jono bisa saya trompet. Seluruh masih bisa. Yang kita masih bisa. Masa melodi sobat belum ditanya sobat. Nah ini aku melodi sih. Aku masih sobat. Masih ini apa saya anak muda? Baru 52 pemain kita kok. Harus maksimalitas. Marbok sepinggan dan makarate biar. Karena
PMK semua itu. Berkhotbah itu saya belajar 4 jam satu hari loh. Belajar 4 jam. Bukan karena saya belajar teologi dan lain sebagainya. 4 jam satu hari. Hampir 20 tahun. Antara Eropa yang mati, antara Eropa yang jauh. Dia mana pun di sini urut nawar. Karena Najul itu mengukar tu jam kita persejabu, karena dalam bulan belum jalan, di mana mama kira. Dia rasa mana, dia jalan ni pina. Ada yang belum masih pada berbeda yang beli bulan lagi 5,000. Hanya jual 20 ada salah satu. Maksimalitas. Mau matani bawa matani maksimalitas. Makopi bawa makopi bawa. Sonido diajari Tuhan, diajari kata apostoli jemaat Najul. Baik, bagus. Satu ngaruh jemaat profesor. Dan profesor saya STD tidak profesor di USU. Marga panjang. Arong dirjen padidata. 400.000 lalu dirjen salah di mana dulu masuk. Ada kesempatan itu kalau kau maksimal, Tuhan buka kesempatan yang lebih baik bagi engkau. Haleluya. Kemungkinan manusia itu kecil, tapi kemungkinan Tuhan itu kecil, tetapi sangat besar manfaatnya. Sedikit saja. Possibilitas, the smallest possibility in God is bigger than every possibilities in the whole earth. Jadi sebuah kemungkinan kecil daripada Tuhan itu jauh lebih besar dari seluruh kemungkinan. Ada sering materi betul, emang Bapak opung, tanya ke John yang masuk ke dosa. Masih ada kau mengalami tanya ke bagian masuk ke nom, ada yang masuk ke zona otoro. Kalau nanya tanya, mudah-mudahan dia bisa jalan tanya. Kalau ada ujian di mana tanya. Tutur otoro mungkin masih ada kau. Usahakan kata Rasul Paulus di sini. Usahakanlah supaya engkau sempurna. Ada alasan mau terupgrade dengan baik dalam hidupmu. Tinggal, tidak jauh. Pikiri, so dia tidak mau nasaraku. Orang saya jual non anu kali ngalewat tanggal lain. Kedaluarsa. Oh, expired. Kedaluarsa. Saya jual di horo ke. Saya sisir nama sepanjang manusia Tuhan. Tapi saya itu Tuhan buka jalan kepada engkau. Mulai masalah kok pacaran udah YouTube udah membahas sama baik-baik. Oh, saya kalau saya salah mau lebih sopan sih gitu. Pas saya cari dong kita, sono do dia merah dia bawa sono. Tukang jahit, pas saya cari maksimal ho. Oh, setiap salah menjahit daripada dihang saloko. Ayo to pagkukuro masyarakat ko. Isip tukang jahit udah sematu hoin. Kau kudu mau dikimang kudu to. Bawa patay na mo dikimang kudu tika ko. Jadi kuroma dumi pakita to ano. Dikimang ko dengan ukuro. Dengan kasama nila, ukumang dai sa bisa. Di pas mo ukuro. Totoo mo to. Totoo na. Mereka menjadi matang. Pero mahal ayah ya ano si pernah kesana. Maksimal. Usahakan itu, khotbahmu itu usahakan seperti apa? Ada data firman Tuhan. Mulusong data umum. Karena mana?
sudah baca ini 2 kali bertuntut, bolak-balik. Saya sudah baca ini 3-4 kali. Firman Tuhan ini. Ambo behamba kepadita na sekali mulai yang lewat bekam. Sahal, awak perlu tahu padita. Kalau saya baca entah 1 pasal 1 hari atau apa, dalam 3 tahun sudah selesai. Kalau saudara buat 3-4 pasal 1 hari dalam 1,5 tahun sudah selesai. Bagaimana kau membuat maksimalitas dalam hidupmu? Kau tak berusaha. Firman Tuhan katakan di sini, berusaha. Nah dulu Pak Tomo obat jomo matanya. Mau sopasa obat jomo ganti di malam. Mau main tentang matanya malam. Macam itu dia mulai kerja dengan loja. Mau ganti di usia. Bagai saja. Selalu 4 jam 1 hari. 2 tahun ini tanya kau. Dan 70 tahun. Kormis. Harus maksimalkan dirimu. Ini gereja sudah maksimal. Sudah buat ini. Orang naruh mati lakuna dan di Paris. Melawan bui. Saya ada mati lakuna. Pasal mati. Kipas ada mati. Pasal kotor. Pasal dia. Maksimal. Setiap Sabtu dulu saya dan istri pergi ke gereja untuk ngecek apa sudah dibersihkan apa belum. Sebelum gereja itu menyewa tukang pembersih. Setiap pagi saya selalu sempatkan itu. Mampu telepokal ngehias gereja. Hias dong, tahu kan sekolah minggu lagi aku tempen akan dia hidup di sini. Kalau sekolah minggu kan nggak terlalu kita salahkan kalau mereka jual, namanya anak kecil. Maksimalitas. Oh, masuk ke gereja pakai tulis sisi sendiri, berubahkan dulu biar ini gereja tangga. Coba itu dalam hidupmu, ya. Mulai waktu gereja sudah ikut baru pakai. Oh, ngatur salah dalam atau luar, saya itu pakai waktu gereja. Harus pakai baju yang baru semua. Bersih. Itu maksimalitas. Sebelum hamba Tuhan masuk di dalam bait Allah, mereka cuci muka dan cuci kaki. Zaman dulu itu harus bersih. Masuk kalau itu minyak wangi narikan ini. Kalau lama masuk dia pakai harga dia udah sejuta sabot. Asal mau jono tuh nang bau hodok. Kalau mereka pasang bau. Nangis itu. Belajar yang baik. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Haleluya. Memang kita tidak akan pernah bisa sempurna, tapi saya berusaha. Kudadiku itu nak berusaha. Uputus dapat jodoh lupakan dan setuju kepahaman pidana ini Kristus di awal. Haleluya. Berusaha terupgrade. Pentakosta ini terupgrade terus. Sepanjang saya bisa monitor, sepanjang saya bisa lihat, ada yang perlu dikoreksi, kita koreksi pelan-pelan, ada yang dimajukan pelan-pelan. Harus maju terus. Tuhan yang menyempurnakan kalian, saudaraku. Terimalah segala nasihatku, karena nasihat itu memperbaiki. Artinya kalau aku terima nasihat itu mahal itu, saudaraku yang kekasih. Mahal. Saya pernah memberi kepada seorang untuk melihat tanah apa yang perlu kita taruh di sini. Untuk itu saja, nggak bisa Pak, ini harus begini. Itu saja saya bayar 10 juta. Hanya untuk nasihat seperti ini. Jangan Pak, ini harus begini. Nggak boleh, berarti nggak di sini nggak boleh. Ini harus ke sebelah sana lah, pintunya harus menghadap matahari atau jendela. Baru angin harus keluar. Biasa angin dari mana sih? Timur atau barat supaya sehat itu rumah harus 10 juta untuk ngomong itu. Nah ini firman Tuhan gratis, saudara. Banyak kebenaran di sini yang tidak bisa disangka. Saudaraku yang kekasih, kami sempurnakan oleh firman Tuhan itu.
Karena firman Tuhan itu bukan rema saja, tapi dia logos. Logos itu adalah hidup. Hidup itu adalah prinsip segala eksistensi yang ada dalam dunia ini. Matahari itu tidak berguna karena saudaraku dia itu tidak eksistensi. Dia eksistensi tetapi dia tidak hidup. Walaupun Tuhan pakai menjadi kegunaan, menjadi penyinar kepada kita, memberikan vitamin D kepada kita, atau juga memberikan kehidupan kepada kita supaya seluruh hukum-hukum alamiah, nature law of God itu bisa diselenggarakan melalui ini. Tapi yang penting hidup itu diatur sedemikian rupa. Sempurnalah engkau karena engkau berusaha. Terimalah segala nasihat karena nasihat itu sangat baik kepada engkau. Nasihat itu koreksi, membuat engkau proporsional. Semua kebenaran tidak di dalam kebenaran akan menjadi kesalahan. Satu kebenaran tidak dijalankan dengan benar, maka akan menghasilkan kekacauan, saudara. Sebuah tilam yang sebenarnya untuk tempat tidur, kau taruh di dapur, saudara, itu kesalahan. Barang yang benar di tempat yang salah, tetap akan salah. Apa saja kau kalikan kepada yang salah akan salah. Laki-laki yang benar kawin kepada perempuan yang salah, salah. Perempuan yang benar kepada laki-laki yang salah, salah. Apa yang kau kalikan ke dalam nol akan nol. 1000 kali nol, nol. Jadi kualitasmu itu harus disempurnakan. Kalau 1.000.000 kali nol, udah 1.000.000 loh. Kali nol, nol. 1.000.000 kali nol, nol. That's why you have to improve yourself. Itu sebabnya kau harus angkat dirimu itu. Kau upgrade dirimu itu. Kau upgrade karaktermu. Kau upgrade kerohanianmu. Kau upgrade kemampuanmu. Kau upgrade jiwamu. Kau upgrade psikologismu. Kau upgrade semua itu. Walaupun kita usahakan dengan memberi, menerima, dan mengayomi nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Sepikirlah kamu, sehati sepikirlah kamu. Artinya, bulat tujuan sudah salah tujuan. Kalau udah satu tujuan, maka bulatkan pikiran. Kalau dan anak dokter lena, saya ke kiri, saya ke kanan kita. Dan boleh kita sarong, usah pikir. Mulai bertujuan, memang dia punya prinsip terbalik dengan kita. Tema Tuhan itu dengan tema dunia ini berbeda. Jadi tesisnya Tuhan itu adalah seperti ini, maka dunia akan membuat antitesis. Kalau dunia mengatakan DPR, saya pernah baca, mereka sepakat untuk tidak sepakat. Enak kan? Kita berbeda-beda loh, tidak. Jadi kita mungkin berbeda pendapat dalam segala macam. Saudaraku dalam beberapa hal, tapi dalam kerajaan surga tidak boleh. Kita harus sehati dan sepikir. Hati dan pikir itu hanya 20 cm saja secara fisik, saudara. Ini hati kita, ini pikiran kita. Tapi hati kita itu memutuskan, pikiran kita itu data. Data itu masuk dari 5 indera kita. Mata, penglihatan, pendengaran, perabaan, perasaan, dan penciuman. Ada 5. Masuk ke dalam otak kita dan otak kita itu data. Itu namanya berpikir. Dikelola oleh pikiran kita. Jadi ada 100 warna di situ, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Tapi mana yang saya pilih? Hati saya yang memutuskan. Ada yang suka merah, ada yang suka hijau. Lihat dulu ibu-ibu kita nih, suka merah di sana. Ada yang suka hijau tadi. Ada kalau dah pola, masih berbajunya bema. Ya, ada tak saya ada beberapa teman masyarakat. Anak teman masyarakat pebul berbeda tu. Tukang jahitnya, warna, potongannya. Ya. Sampai hari nak teman bosan, asal sila dari. Kalau gimana menurut DP, asal masa ada. Emang bosan pedak sila. Orang nak bergerak, nawa, asal mula sanggul bola bangkok. Arung bola 2, bola 3, sanggul ni sorry. Sampai orang mula di. Nah, tu orang sanggul mulai. Dah, semua ni lu model join lah.
satu. Haleluya. Supaya terjadi. Kayak apa saudara? Saudara lakukan di apa namanya ini? Lumban Julu. Saya Marwata di Lumban Julu Matalai. Tidak memaksa apa? Si Pangabono tidak memaksa Medan apa namanya? Lumban Julu dia Persea. tidak memaksa mana-mana. Tapi sarohan itu saya pikiran. Jadi baptisan air dan jadi saudaraku yang dekat sama Tuhan. Pekerjaan kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Saya itu sepikir. Nak berbeda kita kalau memutus sama saya dari waktu. Boleh berbeda kita memutus sama ini. Ambil binatang. Selingkuhan berbeda dalam kursi sama dia. Ikut kursi lo menerohana lo. Ini orang do video itu. Kalau di orang alat yang jago kita. Tapi kita putuskan. Kalau menurut kuliah kayak bagaimana? Kursi sama dia berarti orang ini itu. Kalau manusia dia doa beku. Bak lo mau kursi sama dia. Di pinggir sana ada orang mana ni? Ini masalah oma sakoma kursi. Asal jadi dalam kursi bukan arti karena hati saya diri. Gak bisa, harus ada satu hati, satu pikiran, satu tujuan, kata firman Tuhan. Sehingga sekata pikiran, sehati dan satu tujuan. Nampak macam kata Rasul Paulus. Satu tujuan, maksud kita satu. Menyelesaikan ini. Nak berbalik, berbalik. Mana berbeda kalau katanya, boleh mana, boleh dah. Tetapi kita bicara untuk satu tujuan yang pasti. Haleluya. Yang ada membina semua yang ini, semua kurang dijolma. Kalau sadar wahana. Kalau nak kapagulope, sadar wahana luar biasa hasilnya. Kalau tidak koordinator, do sudah di rumah dia. Pengurus wilayah Toba, plus sudah berdua sudah dia. Sadar wahana. Ada umur masih berlehernya, masih bertok-tokan, ditok-tok masih bertok-tokan. Aduh. Masak mah isi mau do si mata masak matanian artinya dia muncul kadang-kadang mau lo ia di situ kan angin daun cuma lo pasu-pasu di mana Tuhan saya sama dari sana soalnya diri tu di dalam perubahan dia di situ alimon tinggi sepakati nanya Tuhan terserah Rome sangat dia di sini itu belum masuk nih ay ngamat saya di sini dia biar orang yang kosong ini tak kami tanya dah mau dia orang tanya semua mana mula jual lu dia main itu apa nah suruh orang mana kosong ini habis dibeli ini susah disujui perwali nata ilok mah mulai semua mulai tanya kosongnya dia tadi dia disujui oleh itu si Tuhan sudah kursi tak kiri mahabi ingat hati masih subuh tahu ayo mau disuruh mau ada rasa betul rohi subuh nabi nani mo orang memuasal nafsu memuasal dendam memuasal roha masih Tuhan mana ni si bersako kalau meroh bersako kesabaran bersako pasukan bersako disuruh meroloi baik. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, biarlah saudara itu berjalan di dalam satu kesatuan. Agar apa saudaraku? Agar sepikir sehati dan hiduplah dalam damai sejahtera. Haleluya. Damai sejahtera bukan masalah emosi. Emosi adalah dijaga diri. Kalau punya dari anak kau tensi sampai 200. Dan yang bertanya kau. Anggota nyamuk berputar juga bini neko. Alai darah tinggi. Kalau berjaga sampai di dapur tu kan mau 5 kilo. Mahuya yang mana jaga mai. Dan soalnya julu di mana darah tinggi mahuya lah. Paulus mengatakan peliharalah tubuh itu karena tubuh itu tempat daripada roh Tuhan. Haleluya. Mau itu tempat ni ngaran itu di Korbadia do ingat atau tak sebarang kita, tak selalu masuk tua tu som. Guru tua kalian berpengaruh itu aja, dah. Kalau itu tua satu magalas, kalau magalas,
Ang sama sa bokor, dua bokor, marbokor, ayo dari sini. Ram akhirnya macam ho. Akhirnya ngaluk terus dulu. Ya, alright. Tanggal meru ko, soni sol meru. Lau ipasupasu, obat itu. Dan lui ipasupasu na meru ini kinakai. Masuk mau jolaman tu. Baik kusonani lu mangkas masomuhan. Ay mo sana saya dari mana na mulu bilut. Juga dulu dulu itu Sony na masasaw. Ayaw ko naman Sony si Jolubin gimana matok ka na japa katanan. Pasti si Jolubin ko sa kaya asa sintok kuno hindi. Dia ka so Mandero. Si Mandero tujuh masalah matok. Damai sejahtera, pakai roh hati bagasa. Dan semua dulu teruntuk keluar masuk. Alai pinakai roh hati bagasa. Artinya kembali dia normal. Haleluya. Masuk dia normal. Tidak macam ada berbeda. Tidak harus macam kau. Nabi bukan itu hatai, Pak Ipanan. Awai dah akan berbeda Tuhan. Ayo tidak harus macam kau. Dan ada masalah nak boleh nak kata. Kalau Sony dulu pikir kau ikut sini habis itu kan. Jangan pikir mana kau. Apa yang jadi apa ini? Sudah. Kalau tu ada dua mana mesti sumber dia diutai. Dijamai mana mesti dido. Mana? Dido. Mana kerasa? Atau orang itu macam. Kalau budak Sony itu di dalam. Tak pernah masalah ini. Tapi dia kata nak kau. Sejak ketiho, apa yang dulu? Lebih ketiho tu kau, paham aku mau tu. Kasih Tuhan dikatakan di sini, hendaklah damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Kalau damai roham, damai masih na jonok tu bagasak. Haleluya. Ada yang mau karang do, sudah ni na pungli siap malari telankan diri sapok. Ada mulai meho, mantu ada meho harus disapin. Haleluya. Mau nak pas-pas loh, mantu tak pas-pas sudah disapin. Mau nak hodo sejahtera roh, sejahtera jiwa, sejahtera pikiranmu. Sudah naruh menaboto sejahtera roh. Dapat dua hal, nama dapoto jorma nama Tuhan. Haleluya. Jadi ulah mai sudah, padendak mai, paturai mai, Roma waktu Tuhan ini. Ulah masudi na boleh ulah kono sempurna masudi cita-cita sempurna manisor sudi usahakanlah diri jilo diso sempurna ngulu mahiti karena sehat siure hata mau margul mau tu hata ni kata lumi sahati sepikiran mau saro mau ruangu nak perbedaan ada saro mau kalau tujuan saro pada papel Tuhan tu bagasan lalu lakukan segala sesuatu dan dikatakan damai sejahtera di dalam hatimu. Karena damai teknis kadang-kadang itu tidak akan benar bisa kita harapkan. Menuruti peraturan, kalau berasa antara rumah tangga, kurang untuk antara rasa antara rumah tangga ini berusaha suami daripada antara rasa antara rumah tangga dan tertulis. Tumingga doa itu di batang yang berusaha suami. Di surat itu berusaha suami dituliskan pada pikiranmu kata firman Tuhan. Ima akan dibatari kita sadari. Pinuji makhluk Tuhan ini mulai sesadari. Hot meru kita berangkat kepada baptisan air